Mata Lin Nan sedikit berkedip saat ini. Dia tidak berutang apapun kepada orang-orang ini. Karena sepanjang perjalanan, saat menghadapi serangan dari makhluk roh, tidak ada seorang pun yang berinisiatif menolongnya. Entah dia sendiri yang membasmi mereka, atau beberapa makhluk roh tidak menyerangnya. Lagi pula, makhluk roh ini didorong oleh lelaki tua itu atas inisiatifnya sendiri. Bagaimana dia bisa menolong orang seperti itu? Itu konyol. Ini persis karakter Lin Nan. Mungkin saat mereka membuka pintu batu, kerjasama formal sudah menghilang. Tidak ada yang perlu dijelaskan, dia pun memeluk Ouyang ke R, menatap 3 lorong di depannya, dan sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu memikirkannya. Ini ada hubungannya dengan keberuntungan, jadi dia membawa Ouyang ke R dan berjalan lurus menuju sebuah lorong. Setelah Lin Nan pergi, raut wajah Zhuge Longqiao dan yang lainnya berubah pada saat yang sama, menjadi sedikit muram. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal semacam ini sangat normal. Mungkin hasil ini seharusnya sudah diduga ketika mereka mendorong binatang roh itu ke arah Lin Nan. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Anda memanfaatkan mereka? Setelah Lin Nan masuk ke lorong, persepsinya langsung dipancarkan untuk menghindari bahaya yang tiba-tiba. Inilah yang sebenarnya terjadi. Setelah dia berjalan agak jauh, dia tiba-tiba tiba di suatu daerah yang sangat aneh. Saya melihat banyak kristal yang sangat indah di dinding batu di sana. Kristal-kristal itu tampak indah, tetapi sangat menarik perhatian. Alisnya sedikit berkerut dan jantungnya berdetak lebih cepat. Pada saat ini, dia harus waspada. Ketika kami berjalan ke bagian tengah, kami menemukan sebuah batu menonjol tepat di tengahnya. Dan di atas batu itu, ada sebuah gulungan yang tergeletak dengan tenang. Lin Nan tertegun sejenak, dengan tatapan yang sangat aneh di matanya. Setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa gulungan itu berisi teknik tingkat bumi. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi tiba-tiba tangannya berhenti 3 inci jauhnya. Ada yang aneh. Pikirannya tiba-tiba berubah dan matanya sedikit menyipit. Semua kristal di sini jelas bukan hanya untuk hiasan, dan seni bela diri yang ditempatkan di sini jelas bukan hanya untuk hiasan saja. Hanya untuk kecantikan. Itu omong kosong belaka. Aku melirik gulungan itu. Teknik tingkat bumi. Sungguh menggoda, apa yang mungkin salah jika Anda mengambilnya? Tidak seorang pun mengetahui hal ini. Sambil mencibir, Lin Nan tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya lagi. Dia berjalan memutar dan berjalan lurus ke depan. Setelah berjalan cukup lama, mereka melewati area kristal, menoleh ke belakang, lalu menatap batu kristal di dinding batu, mengangkat bahu, lalu terus berjalan maju tanpa ada nostalgia. Ketika hidup menghadapi godaan, ada potensi bahaya. Pada saat ini, Lin Nan sepenuhnya menghindari bahaya dan meninggalkan godaan. Hidup itu berharga, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya dengan sia-sia. Semakin kami maju, lorong itu mulai melebar. Tepat saat dia berjalan keluar 1 meter, persepsinya tiba-tiba bergetar sedikit, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Ledakan. Pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat langsung menghantam punggungnya, menyebabkan tubuhnya terjatuh ke depan dengan kacau. Energi yang terkandung dalam kekuatan ini secara langsung mengubah wajah Lin Nan. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semua andalamnya terkilir, dan keringat dingin kesakitan langsung keluar. Namun, setelah mendarat, cahaya 5 warna langsung melayang di sekujur tubuhnya. Dia membalikkan tubuhnya, menepuk tanah dengan tangan kanannya, dan berdiri dengan gerakan membalik. Bahkan dengan fisik sekuat itu, dia malah dipukul seperti ini. Bagaimana dengan praktisi biasa? Dia benar-benar tidak dapat membayangkannya. Desis, desis, desis. Tiba-tiba pada saat ini, persepsinya menjadi tampak gelisah lagi, dan dia langsung melihat 3 sosok ilusi dari 3 arah di sekelilingnya. Ledakan. Seketika setelah itu, tubuhnya terpental lagi, tetapi kali ini dia sudah siap dan telah membuat pertahanan terlebih dahulu, sehingga dia merasa sedikit lebih baik. Namun saat ia baru saja mendarat, bayangan ilusi itu menghantamnya lagi, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika hal itu terjadi untuk keempat kalinya, Lin Nan memaksakan diri untuk menelan darah yang hendak keluar dari mulutnya. Dia marah. Pedang Xuan Yuan langsung muncul di tangannya. Bermain dengan kecepatan. Dia sangat yakin bahwa pedang di tangannya lebih cepat daripada sosok ilusi yang tidak dapat diprediksi itu, dan bahkan niat pedang yang kuat membuat orang gemetar di dalam hati mereka. Persepsinya berfluktuasi, dan sosok ilusi itu muncul kembali. Tertawa. Saat suara pedang Xuan Yuan menembus udara terdengar, Lin Nan bergerak. Niat pedang dingin meledak seketika, dan bayangan samar membuktikan bahwa kecepatan Lin Nan telah mencapai titik ekstrim saat ini. Ledakan. Terdengar suara benturan, dan sebuah bayangan ilusi langsung terlempar oleh Lin Nan dan menghantam dinding batu dengan keras. Pada saat ini,
Lin Nan meliriknya dengan dingin dan mendapati bahwa itu ternyata adalah seekor binatang spiritual yang sangat kecil. Binatang roh itu memiliki bulu hitam di sekujur tubuhnya, sepasang mata merah, taring tajam, dan fluktuasi energi aneh yang mengambang di tubuhnya. Terlebih lagi, binatang roh kecil itu tampaknya memiliki pertahanan yang sangat kuat saat ini. Ia menggerakkan tubuhnya, dan wus, ia menghilang lagi. Apakah ini si kecil? Lin Nan tertegun sejenak, dan pada saat ini, sosok ilusi di dua arah muncul kembali, disertai dengan kegelisahan persepsinya. Hehe, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tampaknya ada 3 dari mereka, dan yang baru saja dia pukul juga ikut bergabung lagi. Apakah kamu sungguh berpikir dia tidak bisa membasminya? Rasa dingin yang teramat sangat langsung muncul di mata hitam pekat itu, dan saat bayangan ilusi muncul di belakangnya, energi langsung terkondensasi. Pada saat ini, pedang Xuanyuan juga bergetar hebat, mengeluarkan suara yang amat bersemangat. Ledakan, terdengar suara rendah, dan di tengah suara gesekan yang keras, sebuah sosok ilusi terlempar. Ketika binatang roh itu menabrak dinding batu, luka sedalam tulang tertinggal di tubuhnya. Ya, dia lemah, tetapi dia bukan seseorang yang bisa ditantang oleh orang biasa. Membobol, berapa banyak kultivator di alam Raja Dewa setengah langkah yang seperti dia. Dia melakukannya dan membuktikan bahwa dia bisa. Takut bahaya, baiklah, kalau begitu benua ini tidak cocok untukmu. Orang seperti ini pada akhirnya akan tersingkirkan oleh aturan di benua ini. Aturan yang sama berlaku di mana-mana. Mereka yang tidak dapat beradaptasi pada akhirnya akan tersingkir. Dia tidak ingin tersingkir, dia hanya ingin menantang dirinya sendiri, jadi dia harus beradaptasi dan melakukan upaya yang lebih hebat lagi. Bang-bang, niat pedang itu membawa serta perasaan sesak yang tak terlukiskan. Ketika kedua sosok itu muncul lagi, 2 makhluk roh lainnya juga terlempar. Saat mereka menabrak dinding batu, mereka berhenti bergerak. Menyingkirkan pedang Xuanyuan, Lin Nan melirik ketiga binatang roh dan terus berjalan maju. Ia pun makin penasaran saat ini, apa sebenarnya yang ada di sini. Ada begitu banyak bahaya di sepanjang jalan. Penasaran, sangat ingin tahu. Sekalipun ia tidak menemukan apapun dan mungkin kecewa, ia juga akan menganggapnya sebagai pengalaman dan tantangan bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang sebenarnya terjadi, bukan? Apa yang tidak bisa diterima oleh seseorang yang pernah mengalami suka duka? Pernahkah kau kuat? Pernahkah kau tidak berguna? Pernahkah kau memiliki sesuatu? Pernahkah kau kehilangan sesuatu? Apalagi yang tidak bisa kamu lepaskan? Konyol. Dia memegang tangan Ouyang ke lagi dan terus melangkah maju. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi di depan. Tetapi sekarang kita sudah sampai sejauh ini, mengapa tidak menyerah? Tidak, dia tidak akan menyerah, itu bukan karakternya. Setelah melihat sekeliling, Lin Nan menarik Ouyang ke dan terus berjalan maju. Setelah berjalan agak jauh, mereka mendapati lingkungan sekitar telah berubah lagi, dan sebuah genangan air tiba-tiba muncul di kedua sisi mereka. Ketika dia berjalan ke sini, ekspresinya menjadi sangat waspada. Penampakan sebuah kolam di tempat ini sangat aneh. Entahlah makhluk roh kuat macam apa yang tiba-tiba akan keluar dari kolam itu. Sejujurnya, jika jaraknya pendek, ia bisa menggunakan kecepatan maksimalnya untuk menyerbu, tetapi kolamnya cukup panjang, jadi ia hanya bisa berjalan hati-hati. Ouyang KR bersikap sangat tenang saat ini. Dia memegang lengan Lin Nan dengan tangan kanannya, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka berdua sekitar sepertiga perjalanan menuju kolam renang, Lin Nan tiba-tiba berhenti. Muridnya tiba-tiba mengecil saat itu juga, karena dia melihat 2 kepala besar muncul dari air. Ada 2 kepala ular, dan 2 pasang mata merah menatapnya dengan ganas. Pada saat ini, tubuhnya menjadi sangat kaku. Lelucon macam apa ini? Lin Nan jelas menelan ludahnya saat ini, karena setelah 2 kepala keluar, mayat juga muncul. Tubuh melengkung itu pasti setebal 2 ember, dan bisa menelan 2 ember sekaligus. Manusia. Binatang rohani macam apakah ini? Ketika mata Lin Nan berkedip cepat, pikirannya juga bekerja dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya tidak bergerak, atau dia tidak berani bergerak. Karena ia takut kalau ia bergerak saat ini, kedua ular besar itu akan menelannya ke dalam mulut mereka. Di sisi lain, Ouyang KR sama sekali tidak tampak panik. Ia menatap kedua ular piton besar itu dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, akan lebih mudah dijelaskan jika kedua ular piton ini juga dikendalikan oleh jiwa. Namun masalahnya, dia menyadari hal-hal ini. Matanya berkedip dari waktu ke waktu, membuktikan bahwa kedua makhluk roh ini hidup, makhluk roh yang hidup. Ular, aku penasaran apakah kekuatan jiwaku yang kuat dapat memberikan pengaruh pada mereka. Meskipun dia punya ide ini, Lin Nan tidak berani mencobanya dengan mudah, karena dia takut begitu kekuatan jiwanya diaktifkan,
kedua ular piton besar ini akan mengira dia akan menyerang, jadi dia sempat menemui jalan buntu. Tidak nyaman, sungguh tidak nyaman. Ia merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh kedua binatang roh itu saat ini. Yang membuatnya semakin terdiam adalah kedua binatang roh itu tidak menyerangnya secara aktif, tetapi hanya menatapnya, membuatnya tidak mungkin untuk pergi atau mundur. Setelah menelan ludahnya lagi, Lin Nan tahu dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak bisa terus berada dalam kebuntuan ini, dan dia harus mencoba apapun yang terjadi. Maka pada saat ini, dia perlahan membuka tangan kirinya, dan dengan desakan energi sejati yang kuat, kekuatan jiwanya yang dahsyat pun dilepaskan sepenuhnya. Itu menakjubkan. Pada saat ini, Ouyang KR tiba-tiba berteriak kegirangan dan memeluk lengan Lin Nan dengan penuh kasih sayang. Mengaum. Saat raungan itu terdengar, salah satu binatang berbentuk ular membuka mulutnya dan langsung menyerbu ke arah Lin Nan. Itu sungguh tidak berhasil. Lin Nan tertegun sejenak, ekspresinya berubah drastis, dan sebuah cahaya berkelebat di pupil matanya sejenak. Tertawa, tubuh binatang roh itu berhenti sejenak, dan selama jeda 1 detik ini, sayap tempur 5 elemen Lin Nan tiba-tiba diaktifkan, dan tubuhnya langsung melesat keluar. Ledakan, ular piton itu luput dari serangannya, dan ular piton lainnya juga ikut berlari keluar. Ular piton yang luput dari serangannya juga menyelam ke dalam air dan berlari maju. Menabrak, kedua ular piton itu bergerak naik turun, sejajar dengan tubuh Lin Nan. Kemudian 2 kolom air yang deras, dengan kekuatan yang mengerikan, menerjang langsung ke tubuh Lin Nan. Lin Nan secara alami juga merasakannya dan hanya bisa menghindar sementara. Berkelahi, dia benar-benar tidak punya niat untuk bertarung saat ini. Dia tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti dia ingin mati. Bagus, bagus. Ouyang KR berteriak kegirangan di sana, tampak sangat bahagia. Lin Nan tersenyum tak berdaya, dia benar-benar penasaran tentang seperti apa wujud asli Ouyang KR dan kenapa dia tidak takut sama sekali saat menghadapi dua binatang roh yang begitu kuat. Atau mungkin, Ouyang KR tampaknya tidak pernah takut. Mengaum, suara gemuruh itu terdengar lagi, dan kali ini, dua kekuatan hisap yang sangat mengerikan tiba-tiba meledak. Sosok Lin Nan melambat seketika, dan kemudian sebuah kepala menerkam langsung ke arahnya. Tertawa, senyum pahit muncul, dan pada saat ini, cahaya yang menyilaukan muncul, dan jimat besar juga muncul. Ledakan, Lin Nan yang sedang menggendong Ouyang KR merasakan tekanan yang sangat besar, lalu mereka berdua langsung terjatuh ke tanah. Ternyata semua ini dilakukan oleh Ouyang KR, dan di antara alisnya, ada tanda yang berkedip, tanda yang sangat rumit. Ketika kedua ular piton itu merasakan napas ini, sedikit kepanikan muncul di mata merah mereka. Berdebar. Setelah itu, tubuh besar itu masuk ke dalam air lagi, hanya menyisakan kepala besar yang memandang ke sisi ini dengan sedikit kekaguman di matanya. Lin Nan jelas tercengang lagi saat ini, dan melirik Ouyang KR di sampingnya. Mungkinkah Ouyang KR yang melakukannya? Pada saat ini, dia sekali lagi mengerti betapa bijaksananya Li Feixue yang memintanya membawa Ouyang KR ke sini. Kalau tidak, entah dia berhadapan dengan binatang roh kuat di depan atau di sini, kemungkinan besar dia akan terbasmi sepenuhnya. Lin Nan berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah waktu yang lama, dia menarik Ouyang KR ke depan lagi. Tertawa, dia menoleh untuk melihat kedua binatang roh itu, dan setelah mendapati bahwa tidak ada masalah, sayap pertempuran putihnya langsung mengembang. Dia terus menonton, tetap tidak ada reaksi, dan segera memeluk Ouyang KR dengan erat. Desir, pada saat ini, dia mengepakkan sayapnya dan terbang cepat lagi. Kecepatannya sangat cepat, seperti meteor di langit, dan bahkan jejak bayangan muncul di belakangnya. Setelah terbang agak jauh, dia menoleh ke belakang dan mendapati kedua ular piton itu tidak mengejarnya, jadi dia menghela napas lega. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pori-porinya terbuka sepenuhnya saat ini dan keringat dingin telah mengalir turun. Terlebih lagi, dia sangat penasaran dalam hatinya, makhluk roh macam apa itu tadi. Saat ini, dia juga kira-kira menebak mengapa kedua ular piton itu tiba-tiba menjadi diam. Mungkin makhluk roh merasakan aura kuat Ouyang KR, jadi ini terjadi. Kamu hebat. Ia terus terbang agak jauh, dan saat ia terbang di atas kolam, ia mendarat. Kemudian ia mengulurkan tangannya, menepuk kepala Ouyang KR, dan berkata, "Hehe, kakak." Ouyang KR memahami pujian Lin Nan, dan matanya melengkung ke atas, terlihat sangat menggemaskan. Hehe, dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah Ouyang KR lagi, meraih tangan kecilnya, dan terus berjalan maju. Setelah berjalan agak jauh, dia tiba-tiba merasakan suhu di sekelilingnya mulai meningkat. Setelah minum teh, Lin Nan berhenti dan apa yang muncul di depannya adalah genangan magma. Tertawa, kolam lava itu cukup panjang, dan ada rantai besi panjang di antara keduanya. Dia segera memperkirakan jaraknya dan melebarkan sayapnya lagi. Tepat saat ia hendak bergegas keluar,
ia melihat kepala-kepala kecil bermunculan dari lava. Apa ini? Ketika salah satu makhluk kecil itu keluar dan memanjat ke atas batu, Lin Nan melihat dengan jelas bahwa mereka adalah binatang roh seukuran guk-guk peliharaan, dengan sisik padat menutupi tubuh mereka, mirip dengan buaya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Jika dia terbang, binatang buas ini tidak akan bisa menyakitinya. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, seekor binatang roh kecil tiba-tiba melompat dalam sekejap, dan kemampuan melompatnya sangat menakjubkan. Lalu 1, 2, 3. Ketika ratusan binatang roh kecil melompat keluar, pandangan mata mereka tertuju pada Lin Nan pada saat yang sama, penuh dengan ekspresi haus darah dan ganas. Sial, kali ini kita akan bersenang-senang. Lin Nan bergumam dan mundur selangkah. Sungguh lelucon. Kalau aku terbang dan kemudian sekumpulan benda ini memantul ke arahku, bukankah aku akan hancur? Dia menarik Ouyang ke air mundur 2 langkah, dan otaknya mulai bekerja dengan kecepatan tinggi lagi, dan dia segera memikirkan satu hal. Karena di lingkungan ini, ia memikirkan unsur api di antara 5 unsur. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa elemen api akan membuat makhluk-makhluk roh ini takut. Dia memperkirakan bahwa setelah munculnya elemen api, makhluk-makhluk roh ini akan menjadi semakin rakus. Kalau bukan unsur api, lalu apa? Kemudian itu adalah unsur air dalam 5 unsur energi. Air mengendalikan api, dan energi dalam elemen air sangat murni dan penting. Tanpa ragu-ragu, Lin Nan langsung mengaktifkan esensi sejati 5 elemen dan memisahkan elemen air darinya. Dalam situasi seperti itu, ia harus berhati-hati untuk menghindari serangan yang tidak perlu. Cek-cek, saat energi terkumpul, elemen air mulai mengembun di depannya. Energi air yang sangat murni tampaknya tidak ada habisnya dan secara bertahap mulai menjebak binatang kecil ini. Seperti yang dibayangkan Lin Nan sebelumnya, ketika makhluk-makhluk roh kecil ini merasakan energi air yang kuat dan murni, mereka sekali lagi melompat ke kolam magma secepat menyelam. Senyuman langsung muncul di wajah Lin Nan. Sementara energi dalam tubuhnya melonjak, dia mengangkat Ouyang ke air, mengepakkan sayapnya, dan bergegas maju. Setelah mendarat dengan mantap di sisi berlawanan, Lin Nan melirik ke arah kolam magma di belakangnya dan mendapati bahwa binatang roh kecil di dalamnya masih menatapnya dengan penuh semangat, tetapi tidak bergegas. Dia tersenyum dan merasa beruntung. Selama fluktuasi energi, Lin Nan terus berjalan maju beberapa saat sebelum dia mengumpulkan energi elemen air. Sampai saat ini, Lin Nan juga menghela napas dan menarik Ouyang ke air ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Nan tiba di sebuah aula besar. Aula itu juga memiliki lorong panjang dengan 2 kolam air di kedua sisinya. Genangan air itu langsung mencapai puncak kepalanya. Setelah melihat genangan air itu, ia kembali teringat pada ular piton yang sangat kuat itu. Namun saat dia melihat tidak ada satupun makhluk roh yang keluar, dia merasa sedikit lega dan berjalan menuju ke tengah koridor. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Aula itu cukup luas. Di belakang kolam di sisi kiri dan kanannya terdapat 2 patung binatang roh yang besar. Di seberangnya juga ada sebuah patung. Patung itu berbentuk manusia besar yang mengenakan baju zirah. Patung itu tampak sangat agung dan mendominasi. Saat kesadaran spiritualnya melonjak, Lin Nan melirik sekelilingnya tetapi tidak melihat apapun yang mengancamnya. Dengan rasa ingin tahu di matanya, dia mulai melihat sekelilingnya sambil berjalan. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa di sini. Ini adalah akhir, dan tidak ada hal lain yang membuktikan bahwa ini juga merupakan tahap akhir. Tidak ada jalan lagi di depan. Kungfu, seni bela diri. Sayang, lengan, dia benar-benar tidak melihat satupun dari mereka saat ini. Ketika dia sampai di puncak, yang berada di bawah patung, Lin Nan menemukan sebuah kotak di sana. Tiba-tiba rasa penasaran muncul di matanya. Ia langsung membuka kotak itu dan melihat selembar kertas di dalamnya. Setelah melihat selembar kertas itu, Lin Nan tertegun sejenak, dan pandangan aneh muncul di matanya. Mungkinkah kertas itu mengatakan sesuatu seperti, "Maaf, perjalanan Anda sia-sia," atau "Terima kasih sudah berkunjung"? Sudut mulutnya berkedut sedikit dan dia mengeluarkan kertas itu, tetapi tidak ada tulisan apapun di atasnya. Kosong. Melihat ini, Lin Nan tertegun sejenak. Tidak ada apa-apa di sana. Sungguh lelucon. Jika tidak ada apa-apa, bukankah perjalanan ini akan sia-sia? Dengan cemberut di wajahnya, Lin Nan menarik Ouyang ke air untuk duduk, bersandar pada patung berbentuk manusia, menatap kertas putih dan mulai berpikir. Jika Anda lapar, makanlah beberapa buah saja. Anda akan kembali tanpa mendapatkan apapun, dan Anda pasti sangat tidak senang. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika Lin Nan sangat tidak berdaya, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di luar. Dia segera mendongak dan melihat 7 atau 8 sosok yang sangat malu bergegas masuk.
Setelah melihat kedelapan orang itu, Lin Nan mengangkat alisnya sedikit, menarik Ouyang ke air, dan duduk sambil tersenyum. Ada 8 orang, semuanya dari beberapa keluarga, tetapi hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Jelas bahwa beberapa dari mereka terbasmi ketika mereka menerobos masuk. Ketika ke-8 orang itu melihat Lin Nan bersandar di sana, mereka semua tercengang pada saat yang sama, karena tidak ada bekas luka yang terlihat sama sekali di tubuhnya, yang langsung membuat mereka merasa sangat tidak seimbang. Wah, aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Serahkan saja padaku. Sebuah suara tua terdengar, dan seorang lelaki tua menatap Lin Nan dan berkata, "Serahkan apa? Sepertinya kita datang ke sini tanpa tujuan. Ayo kita kembali. Tidak ada apa-apa di sini." Lin Nan tertegun sejenak, dan mengatakan sesuatu dengan rasa ingin tahu, namun kemudian dia mengerti sesuatu dan mengangkat bahu tak berdaya. "Berhentilah berpura-pura. Tentu saja kau akan berkata begitu jika kau mendapatkan barang-barang itu." Orang tua itu mengatakan hal itu dengan marah. Dengan baik. "Ya, aku punya. Ada selembar kertas di kotak ini. Kau menginginkannya. Kalau kau mau, ambillah dan lihatlah." Lin Nan mengangkat bahu tak berdaya, lalu mengeluarkan selembar kertas di tangannya dan berbicara langsung. "Adik kecil, kita datang ke sini bersama-sama, tetapi kamu mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bukankah itu agak buruk?" Setelah mendengar ini, mata ke-8 orang itu berkedip pada saat yang sama, dan akhirnya salah satu lelaki tua itu berbicara. "Ini hanya selembar kertas. Kalau kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan." Lin Nan mengangkat bahu tak berdaya saat ini, mengetahui bahwa pihak lain tidak akan tertarik dengan kertas ini. "Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Tertawa, energi lelaki tua lainnya mulai melayang, dan pupil mata Lin Nan tampak menyusut saat ini. Hahaha, ketika dia tengah memikirkan apa yang harus dilakukan, terdengar suara tawa dan 5 sosok berjalan masuk lagi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, dan ada cahaya yang sangat tajam bersinar di mata lelaki tua itu. "Senior." Setelah melihat lelaki tua itu, raut wajah Zhuge Longqiao berubah. Raut wajahnya langsung menjadi serius, bahkan sedikit kaku dan waspada. Raut wajah lelaki tua lainnya juga langsung berubah. Pada saat ini, Ouyang KR yang tengah meringkuk dalam pelukan Lin Nan juga memperlihatkan tatapan serius di matanya. "Tempat ini bagus, tapi tidak ada gunanya jika Anda menggunakannya." Orang tua itu melirik ke-8 orang itu dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat suara lelaki tua itu jatuh, wajah ke-8 orang itu langsung berubah. Setelah bekerja keras sekian lama, apakah mereka lumpuh hanya karena satu kalimat? "Apakah kamu bercanda? Jangan pergi, tetaplah di sini." Suara lelaki tua itu berubah dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membasmi, tetapi kemudian dia berhenti dan mencibir. Setelah mendengar ini, wajah ke-8 orang itu berubah lagi. Sebenarnya, yang lebih membuat mereka penasaran sekarang adalah bagaimana orang tua ini bisa sampai di sini. Karena orang tua ini berasal dari Akademi Tianxia. Dan dia juga salah satu pelindung paling kuat di Akademi Tianxia. Dengan kekuatan yang mencapai tingkat dewa. Kau penasaran bagaimana aku bisa sampai di sini, kan? Aku harus berterima kasih kepada keluarga Zhuge, yaitu saudaramu. Orang tua itu juga memperhatikan ekspresi beberapa orang, dan berbicara langsung dengan sedikit senyum di wajahnya, tatapannya juga tertuju pada Zhuge Longqiao. Setelah mendengar ini, ekspresi Zhuge Longqiao tiba-tiba berubah, dan kemarahan yang luar biasa muncul di matanya. Dikhianati, atau dia dikhianati oleh orang terdekatnya. Setelah kamu pergi, keluarga Zhuge akan diambil alih oleh saudaramu, dan dia telah berjanji kepada kita bahwa dia akan setia kepada Akademi Tianxia kita. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan penghinaan dan cemoohan. Setelah selesai berbicara, tatapannya jatuh pada Lin Nan. Dia menatapnya lama sebelum melanjutkan, "Si kecil, keluarkan apa yang kau punya, sehingga aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan mati. Kaulah yang akan mati lebih dulu." Tertawa. Tiba-tiba terdengar suara tua, dan energi gila melonjak ke atas, menghantam keras ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, orang lain juga mengambil tindakan. Karena mereka tahu bahwa mereka toh akan mati juga, jadi mereka sebaiknya mencobanya. "Kau mencari kematian. Aku ingin menahanmu untuk sementara waktu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Lelaki tua itu mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Ruang itu langsung terdistorsi. Energi yang menggetarkan jantung melonjak seketika dan kemudian mengembun. Sebuah tanda cakar ilusi muncul dan menembus tepat di depannya. Pupil mata kedua lelaki tua itu menyusut tajam karena mereka secara bersamaan merasakan bahwa energi mereka ditekan sepenuhnya. Engah, seketika bekas cakaran itu mengenai dadanya. Ia memuntahkan seteguk darah,
dan tubuh kedua pria itu terpental mundur dan jatuh langsung ke dalam kolam air lalu tenggelam. Kau hanyalah seorang Raja Dewa, namun kau berani tidak menghormatiku. Ada penghinaan di mata lelaki tua itu dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Kau benar-benar telah membasmi tetua kami. Sebuah suara yang sangat marah terdengar, namun tepat setelah suaranya jatuh, sebuah cahaya terang meledak, dan orang yang berbicara itu terlempar mundur. Berurusan dengan orang-orang ini. Suara lelaki tua itu terdengar acuh tak acuh, penuh dengan penghinaan yang luar biasa. Kelima orang yang tertinggal tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka, dengan ketakutan yang amat sangat di mata mereka. Pada saat ini, satu-satunya jalan keluar diblokir oleh musuh, dan tidak ada jalan keluar lain. Berjuanglah, bahkan jika kamu mati, kamu harus meninggalkan satu di belakang. Suara mendesing. Pada saat ini, terdengar suara tua, dan tubuh itu melesat maju secara langsung. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga bergegas maju. Orang tua itu tidak mengambil tindakan apapun saat ini, tetapi keempat pria lainnya maju untuk menemuinya. Ledakan-ledakan-ledakan, energi dahsyat mulai mengalir deras di aula. Saat energi dahsyat itu melanda, bangunan di sekitarnya tidak mengalami kerusakan apapun. Kekuatan keempat orang yang dibawa lelaki tua itu juga sangat mengerikan, dan masing-masing dari mereka mungkin memiliki kekuatan di atas tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, selama pertarungan, dinamika yang sangat mengerikan kembali melanda, ruang menyusut dan terpelintir, dan energi yang ditransmisikan sangat menyesakkan. Wajah Lin Nan berubah, dan dia langsung menggunakan 5 elemen energi sejati untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dia juga melepaskan persepsinya yang kuat dan melindungi Ouyang KR pada saat pertama yang memungkinkan. Karena fluktuasi energi dari pertempuran beberapa orang terlalu kuat, Ouyang KR tidak dapat membuat kesalahan apapun. Senyum getir muncul di wajahnya. Energi yang dilepaskan oleh gerakan ini saja sudah membuatnya sangat tidak nyaman. Kesenjangan itu, dia benar-benar merasakan betapa mengerikan kesenjangan itu. Dia tahu bahwa kali ini sesuatu mungkin benar-benar salah. Betapa mengerikannya bahwa lelaki tua itu membasmi dua Raja Dewa yang kuat hanya dengan lambaian tangannya. Ledakan. Diiringi suara ledakan keras, tubuh Zhuge Longqiao terlempar ke belakang. Dia paling-paling berada di level Raja Dewa. Dalam pertempuran seperti itu, dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah itu, seorang pria parubaya lainnya yang juga merupakan kepala keluarga terbang mundur, hanya menyisakan 3 pria kuat yang juga berada di level Raja Dewa yang masih bertarung. Tertawa. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul energi yang amat kuat. Ledakan. Disertai suara ledakan yang memekakkan telinga, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan energi yang amat besar dan mengerikan melonjak. Itulah energi dari ledakan diri seorang Raja Dewa yang kuat. Saat dia meledakkan dirinya, wajahnya dipenuhi dengan senyum tragis. Energi yang disapu oleh ledakan diri itu benar-benar mengerikan. Kedua lawan terlempar ke belakang dan menyemburkan darah dari mulut mereka. Namun, di tengah derasnya aliran energi, Ouyang KR berhasil keluar. Pupil mata putihnya menyala, dan ketika sebuah simbol muncul, ia secara langsung menghalangi gelombang energi itu. Bang! Bang! Terdengar dua suara keras lagi, dan energi gila mengalir deras. Ketika dua orang lainnya terbang mundur, lelaki tua itu sedikit mengernyit, melambaikan tangan kanannya lagi, dan ruang itu mulai menyusut lagi dalam sekejap. Energi yang meledak itu tiba-tiba menyusut, dan saat ruang terpelintir, energi itu mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan akhirnya energi gila itu lenyap dalam sekejap. Sampah, 4 potong sampah. Orang tua itu menatap keempat orang yang terluka parah dan berkata dengan suara dingin. Setelah mendengar ini, keempat lelaki itu berdiri dengan wajah pucat, menyeka darah dari sudut mulut mereka, dan berdiri di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu mendengus dingin saat ini, melirik keempat orang itu, lalu tatapannya tertuju pada Lin Nan. Nak, serahkan barang-barangmu. Orang tua itu berkata dengan tenang saat itu serahkan saja padaku dan aku bisa menyelamatkan salah satu dari kalian. Kalau tidak, kalian akan mati. Senior, walaupun saya yang pertama sampai di sini, saya tidak mendapat apa-apa. Setelah mendengar ini, pupil mata Lin Nan sedikit menyusut. Dia tidak menyangka pihak lain akan bergerak begitu cepat, jadi dia berbicara langsung. Rerun dewa kuno sulit ditemukan di Laut Angin dan Petir karena ditinggalkan oleh praktisi kuno, dan harta karun di setiap relik juga sangat unik. Keluarkan semuanya, atau kau akan mati. Mendengar itu, lelaki tua itu langsung tersenyum dan berkata sambil tertawa. Hanya ada satu benda ini di dalam kotak itu. Setelah mendengar ini, Lin Nan mengeluarkan kertas itu lagi dan melemparkannya langsung ke orang tua itu. Anak kecil, apa kau menganggapku anak kecil? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lelaki tua itu mengambilnya dan membukanya. Ia tertegun sejenak,
alisnya sedikit mengernyit, lalu ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan mata menyipit. Desir. Setelah mengatakan ini, tubuh lelaki tua itu menghilang dalam sekejap, dan sosok ilusi itu langsung mencengkeram tubuh Lin Nan. Setelah mendengar ini, pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil, dan pedang Suanyuan langsung muncul di tangannya. Namun, saat ini, saat gelombang energi melayang, dia benar-benar merasa bahwa energinya benar-benar ditekan. Bahkan saat ini dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan hanya bisa menyaksikan saat lelaki tua itu mencengkeram tubuhnya. Mendengus. Pada saat ini, Ouyang KR tiba-tiba mendengus dingin, pupil matanya tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, dan tanda di antara alisnya muncul dalam sekejap. Simbol ilusi dan rumit muncul di bawah kakinya. Pada saat itu, Ouyang KR mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan memukulnya secara langsung. Saat kepalan kecil itu bergerak maju, ruang di sekitarnya juga menyusut dengan cepat. Ledakan, energi gila menyapu, dan pada saat ini, seluruh tubuh Ouyang KR dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Suara mendesing. Setelah suara keras itu, Ouyang KR menjerit pelan, dan tubuhnya melangkah mundur, wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. Orang tua itu mundur selangkah, ekspresi tidak percaya terlihat di wajahnya, matanya tertuju pada Ouyang KR. Gadis kecil ini sangat kuat di usianya yang masih muda. Wah, gadis kecil ini pastilah harta karun yang kau temukan di sini. Lalu, keserakahan muncul di mata lelaki tua itu dan dia bertanya langsung. Lin Nan sedikit geli setelah mendengar ini. Dialah yang membawa Ouyang KR ke sini, jadi bagaimana dia bisa ditemukan di sini? Aku yang bawa KR ke sini. Kok kamu nggak sadar kalau aku ikut? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan lalu menjawab. Ketika dia mengatakan ini, wajah Lin Nan sedikit dingin. Pihak lain ingin membasminya, jadi sepertinya tidak perlu baginya untuk memberikan wajah baik kepada pihak lain, bukan? Gadis kecil ini akan menjadi hadiahku karena datang ke sini. Orang tua itu mengangkat alisnya sedikit, lalu matanya menampakkan sedikit keserakahan, dan dia berbicara terus terang, lalu tubuhnya melesat maju lagi dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Tertawa. Setelah melihat ini, Ouyang KR masih menjerit pelan dan bergegas maju. Tanda di antara alisnya menjadi lebih jelas. Ketika kedua benda itu bertabrakan, energi gila mulai menyebar. Saya tidak tahu apakah Ouyang KR melakukannya dengan sengaja, tetapi energi yang meledak sepenuhnya diimbangi oleh energinya sendiri. Setelah melihat ini, Lin Nan menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya, karena dalam situasi ini, dia tidak dapat membantu sama sekali. Segel. Bersamaan dengan suara lama, cahaya yang amat menyilaukan tiba-tiba muncul, dan ruang pun menyusut dengan cepat. Pupil mata Ouyang KR menjadi lebih cerah saat ini, dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Dia sama sekali tidak bisa menghindar, kalau tidak Lin Nan di belakangnya akan berada dalam bahaya. Tanda itu berkedip, dan tubuh Ouyang KR melayang ke atas. Cahaya putih menjadi lebih menyilaukan, dan pada saat itu ekspresi yang sangat tegas muncul di wajahnya. Mari kita lihat siapa yang lebih baik. Ouyang KR bergumam, dan rambut panjangnya berkibar di udara. Pada saat ini, Lin Nan tertegun sejenak. Dalam cahaya putih yang menyilaukan, dia seperti melihat bayangan ilusi. Saat mereka terjerat, tubuh Ouyang KR tampak tumbuh lebih tinggi, dan dia benar-benar berubah menjadi seorang gadis muda. Tingginya sekitar 1,7 meter. Ia melangkah ringan dengan kaki teratainya. Sebuah tanda ilusi muncul dan ia melangkah lurus ke depan. Ledakan. Ketika dampak energi gila itu dilepaskan ke lingkungan sekitar, Ouyang KR berteriak lagi. Tetapi suara itu indahnya tak terlukiskan, dan sebuah tanda muncul kembali, menghalangi semua energi. Engah. Akibat ini menyebabkan tubuh Ouyang KR bergetar, dia memuntahkan darah, dan terlempar mundur. Setelah melihat ini, Lin Nan menggerakkan tubuhnya dengan cepat untuk menangkap Ouyang KR, tetapi kekuatan benturan yang besar menyebabkan dia menabrak patung di belakangnya. Dalam sekejap, ia merasakan andalamnya bergetar, namun rasa amis dan manis itu kembali ditahannya. Mendengus. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kekuatan Ouyang KR memang sangat kuat, tetapi dia belum benar-benar tumbuh dewasa. Meskipun dia telah menggunakan metode rahasia untuk mencapai pertumbuhan sementara, celahnya terlalu besar dan hasilnya masih sama. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Nan bertanya dengan cepat saat ini, sambil menatap Ouyang KR dalam pelukannya, namun tertegun sejenak. Saat ini, tubuh Ouyang KR memang telah tumbuh jauh lebih tinggi, dan wajah mungilnya yang tenang sangat cantik. Matanya terbuka, dan pupil matanya masih putih dan transparan. Aneh, tetapi sangat istimewa. Kakak Lin Nan tertawa. Ouyang KR bergumam sesuatu, dan cahaya putih itu muncul lagi. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, Lin Nan dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Ouyang KR mulai menyusut, dan segera kembali ke keadaan semula.
Kau tidak bisa melindungi gadis kecil ini, jadi serahkan saja dia padaku. Orang tua itu tersenyum dan berjalan menuju Lin Nan selangkah demi selangkah. Setelah melihat ini, Lin Nan segera bergerak ke samping dan berdiri di depan Ouyang KR. Anak kecil, kamu benar-benar mencari kematian. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini, jadi dia hanya bisa membawa gadis kecil itu pergi. Ketika lelaki tua itu bicara, rasa dingin di matanya semakin dalam, dan tubuhnya mulai berdetak lebih cepat. Tertawa. Namun, pada saat ini, Lin Nan merentangkan tangan kanannya, dan pedang Xuan Yuan langsung muncul. Hanya setengah langkah menuju alam Raja Dewa. Orang tua itu mencibir, dan saat dia melambaikan tangan kanannya, ruang itu menyusut, langsung menjebak tubuh Lin Nan, membuatnya tidak bisa bergerak. Mati. Suara tua itu tidak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi saat ini. Dengan lambaian tangan kanannya, energi yang sangat mendebarkan tiba-tiba keluar. Lin Nan tersenyum pahit, dengan desahan di matanya. Aku mendesah dalam hati, mungkinkah ini kehendak dewa? Dia perlahan-lahan memejamkan matanya, dan berbagai sosok yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam pikirannya, tetapi pada saat ini, dia merasakan dadanya menjadi sangat panas. Dia tertegun sejenak, lalu membuka matanya, hanya untuk mendapati bahwa sayap pertempuran 5 elemen sama sekali tidak aktif, melainkan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tertawa. Kemudian, Five Elements Battle Wings mendorong tubuhnya langsung ke depan. Pupil matanya mengecil dan dia membuka mulutnya, tetapi di bawah kekuatan aneh lelaki tua itu, dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Jadi wajahnya hanya bisa menunjukkan ekspresi yang sangat cemas. Saat cahaya putih melayang, sayap pertempuran 5 elemen tiba-tiba berubah. Seorang wanita bergaun putih muncul di depan Lin Nan, matanya seperti bintang dengan beberapa fluktuasi. Dia hanya melambaikan tangan kanannya, dan energi gila itu terkumpul. Dengan lambaian kecil, energi lelaki tua itu lenyap sepenuhnya. Lin Nan tercengang, dan lelaki tua itu juga tercengang. Lin Nan sama sekali tidak dapat mempercayainya. Sosok itu begitu rupawan, dan wajah cantik yang begitu familiar itu membuatnya menjadi gila dalam sekejap. Hujan cerah. Bagaimana itu mungkin? Pada saat ini, dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin kakak senior King Yu ada di sayap pertempuran 5 elemen? Apa yang sedang terjadi? Senjata dewa? Apakah itu senjata dewa yang legendaris? Setelah terkejut, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengucapkannya, dengan ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak terlukiskan di wajahnya. King Yu tidak berbicara saat ini, tetapi berbalik dan menatap Lin Nan. Ada sedikit kerumitan di wajah cantiknya, tetapi segera senyum dan rona merah samar muncul di wajahnya, membuatnya tampak semakin menawan. Melihat wanita yang sangat menarik itu, hati Lin Nan masih sedikit bergetar. Dia memikirkan banyak hal saat ini. Sayap pertempuran 5 elemen diperolehnya di benua primitif, yang berarti bahwa ia dan King Yu telah bersama sepanjang waktu. Berapa banyak kesulitan yang telah mereka lalui. Jadi setelah keterkejutan itu, mata Lin Nan memperlihatkan kelembutan yang tak terlukiskan. King Yu juga memperhatikan kelembutan di mata Lin Nan saat ini. Matanya, seperti bintang, berfluktuasi saat ini, atau lebih tepatnya, dia menghembuskan napas, dan senyumnya semakin dalam. Dia menoleh dan matanya tertuju pada lelaki tua itu. Pada saat ini, senyumnya menghilang tanpa disadari, dan digantikan oleh tatapan yang sangat dingin. Biarkan aku belajar tentang kemampuan bertarungmu. Jiwa dewa yang legendaris. Aku tidak pernah menyangka akan melihat makhluk sekuat itu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu menyipitkan matanya sedikit, dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di wajahnya, lalu berbicara. Ada tatapan yang sangat serius di matanya saat ini, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Aku ingin melihat seberapa kuat kemampuan bertarungmu. Itu sepadan bahkan jika aku mati. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu akhirnya berbicara kepada King Yu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya dan sebuah belati emas muncul, yang mengalir langsung ke tubuhnya saat dia menggenggamnya. Desis, desis, desis. Pada saat ini, momentum lelaki tua itu mulai melambung tinggi dengan liar. Dia berani bertarung karena dia melihat King Yu baru saja muncul, jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Jika tidak berhasil, dia akan mundur. Dia memang memiliki sedikit kepercayaan diri. Setelah melihat ini, King Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, tetapi segera menjadi santai lagi. Tertawa, energi putih melonjak keluar dari tubuh, dan kemudian sebuah tanda melintas di antara kedua alis King Yu. Mendengus. Orang tua itu mendengus dingin saat ini, dan bergegas maju, disertai dengan distorsi energi, dan melancarkan serangan ke King Yu terlebih dahulu. Di tengah dinamika dan kompresi energi yang gila,
tubuh King Yu juga bergegas, seperti peri yang sangat bergerak, meninggalkan sosok yang sangat anggun. Simbol-simbol yang rumit, kekuatan yang dahsyat, dan sesekali suara siulan semuanya berpadu menjadi satu. Mungkin King Yu melakukannya dengan sengaja, karena energi dari gerakannya tidak tersalurkan ke belakang sama sekali. Lin Nan menatap kedua orang yang sedang bertarung dengan tatapan yang tak terlukiskan di matanya. Dalam kesannya, King Yu seharusnya sangat lemah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia tersenyum getir. Setiap kali dia menghadapi kesulitan, pilihan pertamanya adalah mengaktifkan Five Elements Battle Wings. Namun, dia tidak tahu bahwa King Yu ada di Five Elements Battle Wings. Dia sekarang hanya berharap King Yu dapat mengalahkan lawannya, dan tentu saja dia akan aman dan sehat, maka dia akan benar-benar lega. Pada saat ini, matanya tak dapat menahan diri untuk menatap Ouyang Ke dalam pelukannya. Wajahnya masih sedikit pucat, tetapi dia sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuhnya saat ini, dan ekspresinya sedikit cemas. Dia sebenarnya merasakan sedikit kebencian di hatinya saat ini. Orang tua ini terlalu penuh kebencian, tetapi dia masih paling membenci dirinya sendiri. Jika kekuatannya tidak terlalu lemah dan dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri, mungkin hal seperti itu tidak akan terjadi pada Ouyang Ke, dan King Yu tidak akan muncul, bukan? Dia mendesah pelan. Terus terang saja, mereka sebenarnya melakukan ini untuknya. Kalau tidak, mungkin hal-hal ini tidak akan terjadi. Ketika energi itu tersalurkan ke tubuh Ouyang Ke, Lin Nan tak kuasa menahan diri untuk mendongak lagi dan mendapati kedua orang itu masih bertarung. Namun saat ini, dia lebih memperhatikan King Yu. Segel persatuan. Suara acuh tak acuh itu tidak memiliki sedikit pun fluktuasi. Antara energi dan kecepatan tangan, ruang di sekitar King Yu menyusut dengan cepat. Dengan munculnya bayangan, itu langsung tercetak di atasnya. Memotong kepala. Orang tua itu mengeluarkan raungan rendah dengan tenang, dan energi gila juga menyerbu saat ini. Tetapi saat keduanya bersendewa, wajahnya berubah, dan kemudian energi yang sangat menyilaukan meledak dari tubuhnya. Ledakan. Disertai bunyi dentuman keras, tubuh lelaki tua itu terpental ke belakang dan ia menyemburkan seteguk darah. Setelah lelaki tua itu stabil, dia menatap King Yu dengan tak percaya dan mendapati bahwa King Yu masih tenang dan menatapnya dengan dingin. Hebat sekali. Sekarang coba jurus terakhirku. Kalau kau bisa menahannya, kita bisa pergi dari sini. Ekspresi lelaki tua itu agak muram, lalu dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Nan, matanya berkedip sedikit, dan berkata, "Pergi, kamu tidak bisa pergi." King Yu berkata dengan ringan. Ledakan. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu mencibir sedikit, matanya bersinar terang, dan dia menghentakkan kaki kanannya. Dengan suara keras, bayangannya muncul, dan tubuhnya kembali terangkat. Ketika jarak antara keduanya kurang dari 5 meter, lelaki tua itu, yang awalnya menghadap King Yu, tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dengan tangan kanannya yang terentang, energi yang sangat mengerikan melonjak keluar, dan sasarannya langsung adalah Lin Nan. Sebenarnya, lelaki tua itu juga membuat tebakan yang berani. Karena King Yu muncul atas inisiatifnya sendiri, itu membuktikan bahwa Lin Nan juga sangat penting baginya. Bertaruh. Dia juga bertaruh. Karena saat ini, King Yu tidak akan peduli dengan hidup mati Lin Nan dan akan datang memukulnya, dan pada saat itulah dialah yang akan mati. Dan tidak ada keraguan sama sekali, tetapi jika King Yu berbalik untuk menyelamatkan Lin Nan, maka dia yakin bahwa dia dapat melukai King Yu dengan serius. Berarti, King Yu tertegun pada awalnya, wajahnya menjadi lebih dingin, dan tubuhnya yang anggun langsung berbalik, mencoba menghalangi serangan lelaki tua itu. Melihat itu mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya yang tajam, dia mengulurkan tangan kanannya, dan ekspresi mengerikan langsung tampak di wajah tuanya. Telapak kematian. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, tangan kanannya berubah menjadi abu-abu dan hitam. Bayangan ilusi itu melayang dan mengenai punggung King Yu. Lin Nan melihatnya dengan sangat jelas, hatinya bergetar, dan ada ketakutan yang tak terlukiskan di matanya. Desir. Saat cahaya putih dilepaskan, King Yu benar-benar menghalangi energi yang meledak dari lelaki tua itu. Pada saat ini, tangan kanan lelaki tua itu juga mengenai punggung King Yu sepenuhnya. Mendengus. Dengan suara erangan teredam, King Yu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar ke belakang, lalu jatuh dengan keras di samping Lin Nan. Pupil mata Lin Nan mengecil sepenuhnya saat ini. Melihat penampilan King Yu saat ini, pikirannya menjadi kosong sejenak, dan kemarahan yang luar biasa muncul di wajahnya. Sungguh tercela dan tak termaafkan. Pada saat ini, King Yu berdiri, wajahnya sangat pucat, dan berdiri di samping Lin Nan. Dia pertama-tama melirik lelaki tua itu, lalu menutupi dadanya. Dengan suara wow, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya menjadi semakin pucat saat tubuhnya bergetar. Berarti, King Yu berkata dengan lemah, "Haha, seorang kultivator biasa layak mendapatkan perlindunganmu, sungguh konyol."
Tercela, tidak ada orang yang kejam. Tidak ada yang tercela tentang hal itu. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat itu, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tertawa, King Yu menggigit bibirnya, menahan luka di tubuhnya, dan mengumpulkan energinya lagi. Tidak ada gunanya, nyawa orang yang terkena telapak tangan yang mematikan itu akan lenyap sedikit demi sedikit. Haha, kau bukan tandinganku sekarang. Saat lelaki tua itu mencibir, energi dalam tubuhnya mulai gelisah. Setelah mendengar ini, King Yu memperlihatkan senyum yang sangat sedih di wajahnya. Senyum itu sangat menyentuh, sungguh sangat menyentuh. Dia berkedip, tatapannya jatuh pada Lin Nan dengan obsesi di matanya, kemudian senyum sedih di wajahnya semakin dalam. Saat tanda itu melayang, sebuah tanda dengan pola yang rumit muncul dari bawah kaki Lin Nan, dan pelindung putih itu sepenuhnya melindungi tubuh Lin Nan dan Ouyang KR. Bagaimana kalau aku meledakkan diriku sendiri? Senyum King Yu tampak sedih dan mengharukan, tetapi tatapan matanya sangat dingin dan penuh tekad. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada Lin Nan. Apa yang sedang kamu rencanakan? Setelah mendengar ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia mundur selangkah dan berkata dengan gugup. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu merasakannya. King Yu berkata dengan ringan, dan cahaya putih di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ekspresi Lin Nan saat ini tampak lesu. Dia tentu saja mendengarnya dengan sangat jelas. Pupil matanya mengecil, lingkaran matanya memerah, bibirnya bergerak, dan wajahnya menunjukkan kecemasan yang tak terlukiskan. King Yu menghancurkan dirinya sendiri. Kehidupan itu pasti akan hilang, dia tahu itu, ini untuknya, untuknya. Benci, benci sekali, dia benar-benar membencinya. Jika memungkinkan, dia lebih baik mati. Matanya semakin merah, dan pengalamannya dengan King Yu muncul di benaknya. Sama sekali tidak perlu menjelaskan perasaannya. Dia tidak akan mengizinkannya, dia sama sekali tidak akan mengizinkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan King Yu melakukan hal ini, wanita konyol ini. Hati Lin Nan bergetar, dan tekad yang kuat mulai terkumpul. Apakah alam dewa-dewa sudah tidak mungkin lagi? Dia bisa menghancurkannya, dia pasti bisa menghancurkannya. Ledakan. Dinghai Shenzhen merasakan niat tuannya pada saat ini, dan dalam cahaya keemasan, ia melayang keluar langsung dari tubuh Lin Nan dan berputar pelan di dadanya. Ketika Dinghai Shenzhen muncul, ujung tombaknya yang sangat kuat langsung menghancurkan sangkar. Setelah melanjutkan aksinya, mata Lin Nan menjadi semakin merah. Saudaraku sedang dalam kesulitan, apakah kamu akan menolongnya atau tidak? Lin Nan bertanya pada Dinghai Shenzhen dengan nada negosiasi. Dinghai Shenzhen tidak dapat berbicara, tetapi tubuhnya yang gemetar cukup untuk membuktikan segalanya. Baiklah, mari kita bertarung. Suara bergumam keluar dari mulut Lin Nan. Dia tahu bahwa waktu tidak bisa ditunda lagi. Tertawa, cahaya keemasan itu menjadi sangat menyilaukan, dan pada saat ini, sepotong informasi muncul di benak Lin Nan. Jika satu tongkat dicabut, semua dewa lenyap. Energi yang diserap oleh Dinghai Shenzhen benar-benar di luar kemampuannya untuk ditanggung pada levelnya saat ini. Senyum tragis muncul di wajahnya. Mungkin kekuatannya sedikit lemah. Dia membalikkan tangan kanannya dan sebotol pil muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menelan 3 pil sekaligus. Pil ini persis seperti yang diberikan Miaoyi kepadanya, pil yang dapat menggandakan energinya. 3 di antaranya pasti bisa meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang sangat tinggi, tetapi dia tidak yakin berapa lama energi ledakan itu bisa bertahan. Kehidupan, hidupnya benar-benar akan dikonsumsi. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Membiarkan dia menyaksikan seorang wanita bodoh mengorbankan dirinya di depannya. Akankah dia melakukannya? Dia tidak. Merasakan energi yang melonjak dalam tubuhnya, ekspresi kesakitan juga muncul, tetapi semua ini benar-benar meleleh menjadi senyuman yang sangat suram itu. Tertawa, King Yu juga bergerak pada saat ini, dan tanda di antara alisnya menjadi lebih mencolok. Lin Nan mengedipkan matanya yang hitam pekat dan menggerakkan tubuhnya. Kakak, terserah kamu saja. Lin Nan tersenyum pahit dan menyuntikkan semua energi yang melonjak di tubuhnya ke Dinghai Shenzhen. Sensasi terbakar dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu seterang matahari terbit. Ledakan, menghadapi ketajaman yang ekstrim seperti itu, perlindungan yang disiapkan oleh King Yu langsung hancur. Dinghai Shenzhen bersifat spiritual, dan tahu bahwa Lin Nan tidak memiliki banyak kesempatan seperti ini. Lin Nan berjuang keras, dan itu juga berjuang keras. Jarum ajaib yang menstabilkan laut. Sebagai artefak kuno pertama, penghalang kecil dan penjaga kecil, dapatkah Anda berpikir untuk menghentikannya? Konyol, sungguh konyol. Pergilah ke neraka. Ketika perlindungan yang dibuat King Yu rusak, suara Lin Nan yang juga tanpa emosi pun ikut terdengar. Saat suara itu jatuh, suara melengking terdengar dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ujung tajam yang disapu itu tidak meninggalkan bekas luka pada kedua orang itu,
meskipun energi mereka sangat mengerikan. Tetapi di bawah energi yang begitu dahsyat, jejak kerusakan di dinding batu dan patung itu tiba-tiba terlihat jelas. Lonjakan energi dari 3 pil itu mungkin hanya akan memungkinkannya mencapai tingkat Raja Dewa. Ini mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi orang kuat setingkat dewa, tetapi bagaimana jika kekuatan mengerikan Ding Hai Shenzhen itu sendiri ditambahkan? Saat berikutnya, Ding Hai Shenzhen menghilang, dan tubuh Lin Nan juga menghilang. Wanita bodoh, mati. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Aku, Lin Nan, belum mengizinkanmu melakukan ini. Bahkan jika kita harus mati, kita harus mati bersama. Ambillah nyawamu sebagai ganti nyawaku. Aku tidak seberharga itu. Pada saat ini, sebuah lengan kuat memeluk pinggang King Yu yang sangat lembut, dan suara yang sedikit magnetis itu langsung muncul di telinga King Yu. Tubuh King Yu bergetar dan dia menatap Lin Nan dengan tak percaya. Ledakan. Pada saat itu, disertai suara ledakan yang memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan melesat ke angkasa, dan pada dinding sekelilingnya kembali muncul alur-alur yang amat dalam. Ketika energi itu menghilang, tubuh lelaki tua itu dipenuhi bekas luka, dan salah satu jari kirinya terputus, berdarah. Ada ekspresi tidak percaya di matanya. Jika aku, Lin Nan, tidak mati kali ini, aku pasti akan membalas dendammu 10 atau 100 kali lipat. Ampuni nyawamu. Sebuah suara tenang terdengar, membawa serta rasa dingin yang tak terlukiskan dan niat membasmi yang sangat gila. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu melihat ke satu arah. Dia mendapati Lin Nan tersenyum cerah, tetapi matanya muram. Dia menggendong King Yu dan Ouyang KR dan sudah tenggelam ke dalam kolam. Setelah ragu-ragu sejenak, raut wajah lelaki tua itu berubah muram, lalu dia bergegas mendekat dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Namun baru saja melompat turun, dia langsung melesat naik lagi, karena dia bisa merasakan dengan jelas dinginnya air dan kekuatan alam dewa penguasa. Mendengus. Orang tua itu mencibir. Sungguh tidak masuk akal jika pihak lain ingin bertahan hidup di air yang sangat dingin. Namun, dia juga sangat kesal. Melihat jari-jarinya yang patah, dia masih merasa sedikit gugup. Saat dia mengamati area itu, dia segera memperhatikan alur pada dinding sekelilingnya, yang sangat mengejutkan. Hampir, benar-benar hampir. Jika energi tongkat emas itu bertahan sedikit lebih lama, bukan hanya jarinya saja yang akan hilang, tetapi mungkin juga nyawanya. Berjalan, orang tua itu melirik mayat-mayat orang lainnya, lalu bergegas keluar bersama keempat orang yang bersembunyi di sudut. Pada saat ini, di dalam kolam, ketiga orang itu terbungkus dalam cahaya merah, dengan sedikit kehangatan. Lin Nan merasa sedikit tertekan saat ini, karena tubuh King Yu berangsur-angsur menghilang, dan matanya yang awalnya cerah seperti bintang, kini redup, sangat redup. Lin Nan berkedip di dalam air matanya dan air dingin langsung bercampur menjadi satu, dengan ekspresi kesengsaraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Pada saat dia memasuki air yang sangat dingin, dia hampir memikirkan unsur api, jadi dia mengerahkan energi 5 elemen. Jadi ketika dia benar-benar masuk ke dalam air, dia meninggalkan kata-kata ini. Tubuhnya perlahan tenggelam, dasar kolam itu sangat dalam, sangat dalam. Lin Nan merasa makin lemah, wajahnya pucat, dia berkedip, dan matanya yang hitam pekat meredup. Kalau tidak ada jalan keluar lain, mungkin mereka bertiga akan mati di sini. Namun, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika dia tidak melompat turun, dia akan mati. Selain itu, Ouyang KR mungkin akan dibawa pergi oleh lelaki tua itu, dan King Yu juga akan mati. Bagaimana dengan dia? Dia pun tidak dapat bertahan hidup. Jika memang begitu, dia lebih memilih ini. Pikiranku menjadi semakin tertekan, dan energi dalam tubuhku terkuras semakin cepat. Saat ia pingsan, cahaya terang memancar dari dasar kolam dan menyelimuti tubuh ketiga orang tersebut. Ketika dia membuka matanya lagi dengan lemah, tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan sedikit pun dan matanya yang berat itu perlahan tertutup lagi. Ia tidak dapat menghitung berapa kali hal ini terjadi. Singkatnya, ketika ia setengah tertidur, ia akan merasakan energi yang sangat lembut mengalir ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu sebelum Lin Nan membuka matanya lagi. Saat ini, dia masih memiliki sedikit kekuatan di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan energi apapun di tubuhnya. Namun, kesadarannya kembali sadar pada saat ini, dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benaknya. Pupil mata Lin Nan mengecil dan bibirnya bergerak sedikit, tetapi suaranya yang kering terdengar samar-samar. Dia menggerakkan tubuhnya, tetapi tetap saja tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apakah dia masih hidup? Bagaimana dengan King Yu? Di mana Ouyang KR? Setengah jam kemudian, ketika kekuatannya baru pulih sedikit, dia berusaha keras untuk duduk. Saat fokus pupil matanya menyempit, dia mendapati bahwa ini masih sebuah aula, tetapi cahaya di sini sangat terang. Tiba-tiba,
Dia merasa sedikit tidak nyaman. Setelah waktu yang lama, dia mengedipkan matanya dan menyesuaikan diri. King Yu, Kr. Lin Nan menggumamkan sesuatu, wajahnya menjadi semakin cemas. Dia mengerang, menopang dirinya sendiri dan berdiri dengan gemetar. Apakah kamu sudah bangun? Tiba-tiba pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar dan berkata. Saat suara itu jatuh, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Lin Nan. Di mana King Yu? Di mana Kr? Setelah Lin Nan melihat pria itu, dia langsung mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa. Kamu terluka parah, tapi kamu masih peduli pada mereka. Pria itu bertanya dengan sangat terkejut. Bagaimana dengan kedua gadis itu? Lin Nan masih bertanya dengan tergesa-gesa saat ini, tetapi tidak menjawab pihak lain. Keduanya terluka parah dan butuh waktu pemulihan yang lama. Salah satu dari mereka menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, yang berakibat serius. Yang satunya terkena teknik telapak tangan yang sangat ganas. Jika aku tidak melindunginya sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sekarang. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Setelah mendengar ini, Lin Nan menghela napas lega. Jika dia hanya terluka, itu membuktikan bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika aku mati, sungguh tidak ada harapan. Wah, jangan terlalu cepat senang. Aku punya cara untuk membuat gadis kecil itu pulih, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gadis yang satunya. Namun lelaki itu melirik Lin Nan dengan acuh tak acuh dan berkata, apa? Tentu saja, hanya karena saya tidak berdaya bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jika Anda bisa menemukan pengendali dalam waktu singkat, mungkin masih ada peluang. Lin Nan tertegun sejenak, lalu langsung terlihat gugup. Tepat saat dia hendak berbicara, pria itu sepertinya melihat apa yang akan dia tanyakan, jadi dia tersenyum dan berbicara langsung. Di mana pengontrolnya? Lin Nan menjadi sangat cemas setelah mendengar ini dan langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Cek, sebaiknya kau pulih dulu dari lukamu. Lelaki itu berkata demikian dengan tenang, lalu berkata lagi, kalau tidak, percuma saja bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Bolehkah saya bertanya siapa seniornya? Lin Nan ragu-ragu dan menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bertanya. Aku adalah roh binatang penjaga di sini, yang berarti aku adalah anggota klan naga hitam, tapi aku tidak bisa lagi dianggap sebagai anggota klan naga hitam. Ada kilatan aneh di mata lelaki itu, lalu dia tersenyum pahit dan menjelaskan. Jaga kesehatanmu. Aku akan datang menemuimu setiap hari. Mengenai mereka berdua, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan bahwa nyawa mereka tidak akan terancam selama mereka bersamaku. Kemudian, tatapan pria itu tertuju pada Lin Nan, dan dia berbicara lagi dengan ekspresi serius. Setelah dia selesai berbicara, tubuh pria itu menghilang dalam sekejap. Setelah pria itu menghilang, meskipun Lin Nan merasa cemas, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah segera memperbaiki wilayah kekuasaannya, sambil mengingat kembali perasaan tidak berdaya yang pernah dirasakannya saat benar-benar berhadapan dengan orang kuat. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin hanya setelah aku benar-benar mengalaminya, aku akan memahaminya. Setelah memahaminya, Lin Nan dapat dikatakan telah tumbuh dewasa kembali. Duduk bersila, Lin Nan merasakan situasi terkini di dalam tubuhnya. Awalnya dia tertegun, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Apakah ini penipuan? Karena pada saat ini dia tidak merasakan adanya tenaga dalam tubuhnya, sama sekali tidak, dan jiwa bela dirinya juga sedang sangat redup pada saat ini. Lin Nan mengerti dalam hatinya bahwa ini disebabkan oleh efek samping. Limbah, saya khawatir siapapun dapat membasminya sekarang. Dia mendesah diam-diam, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Berapa lama lagi kesia-siaan ini akan menimpanya lagi? Namun dia pasti akan memperpendek jarak ini tanpa batas. Sehari berlalu, dan tidak ada hasil dari latihan. Tidak ada energi yang muncul sama sekali. Kesenjangan ini agak besar. Namun dia tidak mau menerimanya, dia benar-benar tidak mau menerimanya. Jadi dia bahkan tidak beristirahat di malam hari dan terus berlatih. Selama waktu itu, tubuhnya bahkan tidak bergerak sama sekali. Hari berikutnya berlalu lagi, dan hanya sedikit energi yang muncul di dalam tubuh. Namun, setelah energi ini muncul, ia memberikan pasokan sementara kepada jiwa bela diri, dan akhirnya menghilang. Tidak ada jalan lain, sebab ia sudah terlalu banyak minum dan seluruh tubuhnya sudah dalam kondisi kelelahan. Tidak hanya itu saja, yang terpenting adalah bahkan jiwa bela dirinya telah menyusut, jadi pada saat ini, dia mengerahkan semua energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi di sekitarnya, sehingga energinya dapat datang lebih cepat. Pria itu datang menjenguk Lin Nan setiap hari, dan saat melihat Lin Nan pulih dengan cepat, senyum pun muncul di wajahnya. Dia tidak banyak bicara, setiap kali melihat Lin Nan, dia langsung pergi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit.
Setengah bulan kemudian, Lin Nan merasakan energi yang kuat di tubuhnya dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Mungkin karena kelelahan kali ini terlalu parah, setelah tiba-tiba pulih, dia langsung menerobos ke alam Raja Dewa, yang sangat lancar. Berhasil. Pada saat ini, suara lembut terdengar, dan pria itu muncul kembali di depan Lin Nan. Baiklah, senior, bolehkah saya bertemu mereka berdua sekarang? Lin Nan berdiri, mengangguk sedikit, lalu bertanya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Pria itu bertanya balik sambil tersenyum dan berkata. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah mendengar ini, Lin Nan segera menggelengkan kepalanya. Jika pihak lain benar-benar berniat melakukan sesuatu kepada mereka, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Cukup, kondisi fisikmu saat ini terlalu lemah. Apakah kamu melihat kolam di sisi lain? Lelaki itu tersenyum tipis, mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah kanan dan berkata ringan. Lin Nan menoleh dan melihat genangan air. Air di kolam ini berusia 10.000 tahun, dan kekuatan dingin serta energi yang dikandungnya sangat besar. Jika tidak ada perlindungan dari hal-hal langit dan bumi, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh kultivator. Jika Anda dapat mencoba beradaptasi dengan kultivasi di sini setiap hari, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivator. Kesempatan ini tidak mudah ditemukan, jadi hargailah. Pada saat ini, pria itu merenung sejenak, lalu menjelaskan kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Lin Nan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika demikian, berapa lama dia harus tinggal di sini? Air dingin ini sangat bermanfaat bagi praktisi. Jika Anda dapat mencoba berlatih di dalamnya selama 3 bulan, bahkan jika Anda belum mencapai alam dewa, ketahanan tubuh Anda akan sangat tinggi. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda mencoba. Pria itu jelas melihat apa yang dipikirkan Lin Nan, jadi dia berbicara langsung. Ini hadiah kecil untukmu. Setelah berkata demikian, laki-laki itu berhenti sejenak, lalu menjentikkan tangan kanannya, maka di telapak tangannya muncul sebuah manik bercahaya, lalu ia pun berbicara terus terang. Manik ini dapat diintegrasikan ke dalam jiwa bela diri Anda. Fungsinya sangat sederhana. Manik ini dapat meningkatkan jiwa bela diri Anda untuk memahami keterampilan jiwa dan melindunginya dari cedera. Selain itu, manik ini dapat memampatkan energi jiwa bela diri. Tugas Anda selama 3 bulan ke depan adalah memampatkan energi tersebut. Saya ingin melihat sampai tingkat mana Anda dapat memampatkannya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melemparkan manik-manik itu langsung ke Lin Nan, dan kemudian menjelaskan. Lin Nan tercengang setelah mendengar ini. Melihat manik-manik di tangannya yang memancarkan cahaya hangat, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Fungsi ini terlalu menakjubkan. Anda beruntung berada di sini. Manik ini sangat langka di seluruh laut angin dan petir. Tentu saja, jika kau tidak percaya padaku, aku bisa membiarkanmu membawa gadis itu pergi sekarang juga. Jika kau percaya padaku, maka tunggulah selama 3 bulan. Sekarang katakan padaku pilihanmu. Pria itu tidak menunggu Lin Nan menjawab dan langsung melanjutkan bicaranya. Tik Mahadewa selama 3 bulan, Lin Nan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Setelah semua yang telah dialaminya, keinginannya untuk memiliki kekuatan tempur telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Kamu dapat menggunakan esensi sejatimu untuk langsung menahannya di dalam jiwa bela dirimu, lalu mengendalikannya untuk melepaskan energi. Dengan cara ini, esensi sejatimu akan terkurung. Selama 3 bulan ke depan, kamu harus mempertahankan kompresi yang konsisten. Setelah 3 bulan, kamu dapat langsung melepaskannya. Setelah mendengar ini, lelaki itu langsung tersenyum, mengangguk sedikit, dan berbicara langsung. Lin Nan saat ini menghembuskan nafas, tatapannya tertuju pada manik-manik itu, lalu dia mengangkat energi sejatinya di tangan kanannya. Tiba-tiba, manik itu memancarkan cahaya yang amat menyilaukan, kemudian setelah manik itu menghilang, dia pun dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang ekstra dalam jiwa bela dirinya. Ia memejamkan mata dan pikirannya berfluktuasi. Melalui introspeksi, ia menemukan bahwa ada lingkaran halo putih yang berputar-putar di antara kedua alisnya. Terlebih lagi, Lin Nan sendiri memiliki firasat yang sangat aneh saat ini. Kemudian pikirannya berfluktuasi, dia dengan jelas merasakan adanya hubungan dengan bola cahaya tersebut. Kemudian, ia segera mencoba untuk memadatkannya, dan ketika bola cahaya itu makin mengecil, ia segera terisi penuh di dalamnya. Pada saat ini, Lin Nan mencoba menggunakan energi sejatinya, tetapi menemukan bahwa energi itu juga dibatasi. Energi yang dapat disirkulasikan sangat kecil, seolah-olah telah dikompresi pada awal latihannya. Kalau mulai berlatih dari sekarang, energi sejatimu akan makin menguat, tapi derajat kompresinya masih begitu besar, kalau dilepaskan tiba-tiba pasti akan ada pengaruh yang tidak disangka-sangka. Ada tatapan aneh di matanya, lalu dia berjalan menuju kolam. Manik-manik ini jelas merupakan harta yang sangat kuat.
Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri adalah hal yang sangat penting di laut angin dan petir. Jika ada masalah dengan jiwa bela diri, seluruh orang akan hancur total. Dia pernah masuk ke kolam itu sekali, jadi dia tahu betapa dinginnya air itu. Kalau bukan karena elemen apinya, dia pasti sudah mati di air yang dingin itu. Menatap kolam air yang dingin, Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Berdebar. Begitu dia masuk, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyergapnya. Pada saat itu, otak Lin Nan bahkan menjadi kosong. Pada saat dia menggertakkan giginya dan bertahan, energi yang bisa dimobilisasinya mulai mengalir dalam tubuhnya secara instan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia merasakan tubuhnya berangsur-angsur menjadi kaku, yang merupakan hasil dari fisiknya yang sangat bagus. Setelah minum secangkir teh, Lin Nan melompat. Wajahnya sedikit pucat, dan elemen api muncul. Setelah tubuhnya menghangat, dia melompat turun lagi tanpa ragu-ragu. Ini baru saatnya minum teh, kasihan sekali. Tetapi dia tahu bahwa hal ini harus diulang dalam siklus. Seiring berlalunya hari, Lin Nan tidak tahu sudah berapa kali ia masuk ke dalam air. Baik siang maupun malam, ia melakukannya dengan cara yang sama. Dan waktu hari ini tidak terbuang sia-sia, setidaknya dia bisa bertahan sampai 2 cangkir teh. Ini mungkin masih merupakan angka yang menyedihkan, tetapi angka yang menyedihkan ini merupakan kemajuan yang sangat besar dibandingkan hari ini. Keesokan harinya, Lin Nan melakukan hal yang sama. Setelah melihat Lin Nan mencoba berkali-kali, pria itu menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya. Seiring berjalannya waktu, setelah sebulan, daya tahan tubuh Lin Nan terhadap dingin cukup untuk bertahan setengah jam di dalam. Terlebih lagi, selama setengah jam ini, Lin Nan dapat sepenuhnya merasakan betapa besarnya energi yang terkandung dalam air dingin itu. Saat menyaring dan menyerapnya, energi dalam tubuhnya juga disublimasikan sedikit demi sedikit. Untuk peningkatan gabungan antara kebugaran fisik dan energi sejati, kolam ini jelas merupakan tempat yang baik, tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. 2 bulan berlalu, dan Lin Nan dapat bertahan hingga 1,5 jam. Dan setelah setiap kali bertahan, ia akan menggunakan elemen api untuk menghangatkan tubuhnya dan kemudian melanjutkan melompat, jadi ini adalah hal yang sangat berkesinambungan. Energi. Pada saat ini, dia tidak tahu berapa banyak energi yang telah diserapnya atau tingkat kondisi fisik yang telah dicapainya. Tetapi berdasarkan premis ini, rasa sakit yang ditanggungnya adalah setara. Rasa sakit luar biasa dan perasaan tidak manusiawi seperti itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Ketika bulan ketiga tiba, Lin Nan dapat bertahan di dalam air selama 2 jam. Mengubah. Ya, tentu saja. Ia menemukan bahwa 5 unsur hakikat sejati yang telah dihasilkan oleh metode mental 5 unsur kini telah berubah seluruhnya menjadi warna biru es. Dan pada hari terakhir 3 bulan, sisa energi berwarna terakhir menghilang begitu saja. Lin Nan mencoba menggunakan metode mental 5 elemen, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Masih berfungsi sebagaimana mestinya, dan masih terasa lembut. Namun bedanya, saat ini, ada aura yang lebih mendominasi dan sangat dingin pada dirinya. Saat Lin Nan mengamati perubahan selama 3 bulan terakhir, pria itu tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Ketika pria itu melihat Lin Nan, senyum muncul di wajahnya, dengan sedikit rasa lega. Anak ini benar-benar bekerja keras, setidaknya dia bekerja lebih keras dari yang dia bayangkan. Puas, sungguh sangat puas. Senior, Anda di sini. Mungkin Lin Nan merasakan sesuatu pada saat ini, jadi dia mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada pria itu, dan senyum muncul di wajahnya. Baiklah, lepaskan saja. Saya benar-benar ingin melihat hasil apa yang telah Anda capai setelah 3 bulan kompresi kumulatif. Pria itu mengangguk sedikit, lalu berhenti dan melanjutkan. Saat suara pria itu berakhir, mata Lin Nan tiba-tiba menunjukkan sedikit fluktuasi, dan akhirnya dia mengangguk sedikit. Sejujurnya, pada saat ini, Lin Nan juga sedikit bersemangat, dengan perasaan yang tak terlukiskan. Pendek kata, perasaan itulah yang telah dinantikannya selama 3 bulan, dan kini akhirnya terwujud. Ia juga ingin melihat apa efek yang telah dicapai dari akumulasi 3 bulan itu, dan apa yang telah dipadatkan oleh manik-manik itu. Memikirkan hal ini, Lin Nan duduk bersila, dan perlahan menutup matanya sementara secercah cahaya melintas di matanya. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya langsung menyentuh manik-manik itu. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mulai melepaskannya sedikit demi sedikit. Ketika manik-manik itu baru saja menyebar sedikit, napasnya menjadi sedikit cepat. Jiwa bela dirinya adalah yang paling sensitif, dan dia jelas merasakan perubahan dalam jiwa bela dirinya saat ini. Ia mulai menjadi lebih kuat, dan dengan setiap pelepasan, perasaan itu akan menjadi lebih intens. Belum dipromosikan. Setelah otaknya kosong sesaat, nafas Lin Nan seakan terhenti sejenak, dan jantungnya seakan berdetak kencang hingga ke tenggorokannya.
2050